Fikih dan kebebasan negara dalam prisma pemikiran Gus Dur. Dari tradisi keilmuagamaan seperti itu sudah tentu logis kalau kemudian muncul pandangan kemasyarakatan yang tidak bercorak hitam putih. Perpautan kedua dimensi duniawi dan ukhrawi dalam kehidupan manusia tidak memungkinkan penolakan mutlak pada kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Dengan kata lain, seburuk-buruk kehidupan dunia ia haruslah dijalani dengan kesungguhan dan ketulusan. Hal ini sudah tentu ada implikasinya sendiri pada pandangan kenegaraan yang dianut warga NU yang masih belum kehilangan tradisi keilmuagamaannya. Kewajiban hidup bermasyarakat dan dengan sendirinya bernegara adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar lagi. Eksistensi negara mengharuskan adanya ketaatan kepada pemerintah sebagai sebuah mekanisme pengaturan hidup yang dilepaskan dari perilaku pemegang kekuasaan dalam kapasitas pribadi. Kesalahan tindakan atau keputusan pemegang kekuasaan tidaklah mengharuskan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan. Konsekuensi pandangan ini adalah keabsahan negara begitu ia berdiri dan mampu bertahan, dan penolakan sistem alternatif sebagai pemecahan masalah-masalah utama yang dihadapi suatu bangsa yang telah membentuk negara. Dengan demikian, cara-cara yang digunakan dalam melakukan perbaikan keadaan senantiasa bercorak gradual. Pandangan tentang negara barulah akan bersifat penolakan bentuk yang ada jika keseluruhan tradisi keilmuagamaan yang dianut NU telah memberikan legitimasi untuk itu. Seperti terjadi dengan fatwa perang jihad yang dikeluarkan Rais Akbar NU Kiai Haji Hashim Asy'ari pada permulaan perang kemerdekaan yang mendukung bentuk negara baru Republik Indonesia. Ketentuan yang sama itu juga yang membuat NU menolak kehadiran negara Islam Indonesia yang didirikan oleh Kartosuwiryo. Bahkan sejak semula para ulama NU telah menyatakannya sebagai pugot, pemberontak yang harus dibasmi. Untuk keperluan itu dikukuhkan kedudukan kepala negara Republik Indonesia menjadi waliul amri doruri bisyaukah, pemegang pemerintahan sementara dengan kekuasaan penuh. Oleh sebuah pertemuan ulama yang dominir ulama NU, Presiden RI diterima sebagai pemegang pemerintahan karena negara telah ada dan harus ada yang memimpin. Kedudukannya bersifat sementara karena ia tidak dipilih oleh ulama yang berkompeten untuk itu, tetapi melalui proses lain sehingga tidak sepenuhnya memiliki keabsahan di mata hukum fikih. Namun kekuasaannya tetap harus efektif karenanya ia berkuasa penuh. Atas dasar kekuasaannya itu, ia berwenang mengangkat pejabat-pejabat agama melalui pendelegasian wewenang itu kepada Menteri Agama. Misalnya saja penunjukan ketua pengadilan agama sebagai wali hakim dalam kasus tidak adanya wali bagi gadis dalam pernikahan. Wali hakim adalah keharusan dalam keadaan seperti itu guna memperoleh keabsahan perkawinan yang diselenggarakan dari sudut pandang fikih. Pendekatan serba fikih atas masalah-masalah kenegaraan itulah yang membuat NU relatif lebih mudah menerima ketentuan pemerintah tentang asas Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dewasa ini. Dalam pandangan fikih, asas Pancasila adalah salah satu dari sekian buah persyaratan bagi keabsahan negara Republik Indonesia. Hal itu pun bukannya persyaratan keagamaan sama sekali. Dengan sendirinya tidak ada alasan apapun untuk menolaknya selama ia tidak berfungsi menggantikan kedudukan agama dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Islam sendiri dapat saja diletakkan dalam kedudukan yang berbeda-beda dalam kehidupan organisasi dalam kurun waktu yang berlainan. Pada suatu saat ia dijadikan asas, di waktu lain dijadikan landasan keimanan karena masalahnya hanyalah sekadar pencapaian legitimasi dalam pandangan fikih. Karenanya tuduhan oportunistik dalam watak politik NU tidaklah tepat. NU seringkali mengeluarkan keputusan yang secara sepintas lalu tampak dibuat sembarangan yang memenuhi selera penguasa pada satu saat yang sangat bersifat akomodatif terhadap kepentingan pemerintah pada saat itu. Oportunisme NU itu pun seringkali dijadikan kambing hitam bagi tidak konsistennya perjuangan Islam di Indonesia dan menjadi kasus belli, perbedaan tajam dalam strategi perjuangan yang dianut sebagai gerakan Islam di negeri ini. Tuduhan itu dikatakan tidak tepat karena bagi NU pedomannya bukanlah strategi perjuangan politik atau ideologi Islam dalam artian yang abstrak, melainkan keabsahan di mata hukum fikih. Fikih menentukan asas organisasi sebagai hanya salah satu persyaratan hidupnya, sedangkan landasan keagamaan dapat saja dirumuskan di bagian lain dari anggaran dasarnya, seperti dibuat Munas Alim Ulama NU di Situbondo yang meletakkannya dalam Muqaddimah anggaran dasar NU yang akan diubah oleh Muktamar 27 nanti. Ia memungkinkan penerimaan asas Pancasila. Fikih menentukan absennya kekuasaan Presiden RI sebagai pemegang pemerintahan karena ia harus ditunduki dan dipatuhi dihadapkan dengan sebuah negara Islam Indonesia sekalipun. Dengan meletakkan kunci masalah
Pada pengesahan oleh hukum fikih, NU mampu melakukan sebuah proses penyesuaian dengan tuntutan sebuah negara modern, walaupun dalam aspek kenegaraan pandangan serba fikih itu juga sering merupakan hambatan bagi pemegang pemerintahan untuk melaksanakan wewenangnya. Yang jelas pandangan seperti itu bagaimanapun juga akan sering berbenturan dengan pandangan yang memperlakukan Islam sebagai ideologi kemasyarakatan, apalagi ideologi politik. Upaya menampilkan Islam sebagai jalan hidup alternatif yang membentuk sistem kemasyarakatan baru di luar yang telah ada jelas sulit diterima oleh para ulama NU, kecuali jika telah menjadi bentuk kenegaraan yang memiliki wujud penuh dan mampu mempertahankan diri seperti Irian, Libya, dan Saudi Arabia dewasa ini. Landasan penolakan sistem alternatif Islam itu adalah keabsahan bentuk negara yang telah ada. Namun itu tidak berarti jalannya pemerintahan juga lalu terlepas sama sekali dari kendala keagamaan. Bahkan oleh NU diajukan tuntutan agar kebijaksanaan pemerintah senantiasa disesuaikan terhadap ketentuan-ketentuan fikih, sehingga sikap itu sendiri sering diterima kalangan pemerintahan sendiri sebagai hambatan dikala melaksanakan wewenang mereka. Untuk kepentingan penilaian apakah jalannya pemerintahan tidak bertentangan dengan ketentuan fikih, digunakan tolak ukur berupa jumlah kaidah fikih seperti kebijaksanaan kepala pemerintahan harus mengikuti kesejahteraan rakyat. Tasarruful imam ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Bentuk formal pemerintahan dalam demikian tidaklah menjadi permasalahan bagi NU selama masih diikuti pola perilaku formal negara yang tidak bertentangan dengan hukum fikih. Kasus-kasus penyimpangan dari pola umum perilaku formal negara itu tidaklah sampai pada taraf penolakan bentuk kenegaraan dan proses pemerintahan yang sudah ada, sebagaimana yang dikemukakan Menteri Agama Munawir Sadzali dalam sebuah kesempatan. Pemikiran para teoritis politik yang besar dalam Islam bukanlah mencari pola idealisasi bentuk kenegaraan yang telah ada. Ibnu Abi Rubai, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Mawardi jelas-jelas menempuh perbaikan keadaan secara gradual dengan mencoba mencarikan masukan dari fikih untuk menyempurnakan bentuk-bentuk negara yang telah ada. Hanyalah Al-Farabi yang mencoba menyusun sebuah utopia berjudul negara utama, Al-Madinatu Al-Fadilah. Kasus-kasus penyimpangan haruslah ditangani secara kasuistik, bukannya dengan menolak kehadiran negara dan mengubah bentuk pemerintahannya. Pola berpikir seperti itu jelas harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan di lingkungan NU sendiri yang mengutamakan konsensus dalam artian yang paling luas. Fikih yang dirumuskan oleh para ulama NU sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum agama yang ditarik dalil-dalil sumbernya, memberikan peluang sebesar-besarnya bagi semua pendapat untuk muncul dalam perdebatan mengenai suatu permasalahan. Spektrum pandangan yang begitu luas dari yang menyetujui hingga kepada yang menolak suatu usul kemudian akan mengendap menjadi hanya 2 atau 3 pendapat utama saja, masih dalam pola setuju atau menolak, namun masing-masing memiliki alasannya sendiri yang kuat, sehingga tidak dapat demikian saja diabaikan. Dari posisi seperti itu akhirnya dipertemukan dalam sebuah sidang yang akan memformalkan pendapat akhir, seperti terjadi pada Munas Alim Ulama di Situbondo. Dalam keadaan tidak dapat dicarikan pemecahan dan disepakatinya bersama, diambil keputusan untuk mengakui 2 atau 3 pendapat utama sebagai pendapat yang sama-sama mengandung kebenaran. Dalam keadaan seperti itu, maka pendapat manapun yang digunakan oleh para warga NU tidak akan disalahkan oleh pihak yang berbeda pendapat. Kasus ini dapat dilihat dalam pendapat tentang DPR-GR Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tahun 1960-an. Dengan adanya 2 pendapat yang saling bertentangan, pendapat pertama menganggap adalah wewenang kepala negara untuk membekukan lembaga-lembaga perwakilan jika dinilainya keadaan mendesak dan dapat menjadi keadaan darurat. Al-haja yanzilu manzilatat darurah. Jadi ada keperluan untuk membekukan lembaga perwakilan yang ada dan dengan sendirinya diperlukan gantinya karena tidak mungkin diselenggarakan pemilihan umum. Kepala negara menggunakan wewenangnya untuk menyusun keanggotaan lembaga perwakilan baru dari keanggotaan lembaga perwakilan yang lama. Pendapat kedua menganggap tidak sah pembubaran DPR hasil pemilihan umum 1955 karena ia berarti kepala negara menyerobot hak rakyat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Jika DPR tidak sah, membubarkannya dengan sendirinya tidak dapat digantikan oleh DPR-GR. Dalam keadaan macet dan tidak dapat dipertemukan di antara kedua pendapat itu, terbuka kemungkinan untuk menerima keanggotaan DPR-GR bagi yang menyetujui pembentukannya dan juga disahkan penolakan oleh mereka yang tidak menerima keabsahan pembentukannya. Mekanisme setuju untuk tidak bersetuju, agree to disagree, itu menjamin adanya proses
tolak ansur yang sangat fleksibel di lingkungan pengambilan keputusan dalam NU, sehingga dapat terjaga keutuhan organisasi yang senantiasa dipenuhi perbedaan pendapat itu. Walaupun ada juga kelemahan mekanisme pengambilan konsensus untuk setuju seperti itu, seperti lamanya proses pengambilan keputusan dan tidak jelasnya pendapat organisasi dalam suatu masalah yang jelas ia berhasil menjamin keutuhan NU tidak sampai pecah menjadi dua seperti organisasi lain. Demikian pula dalam hal yang disepakati keputusan atasnya, lalu terjadi penerimaan yang tuntas atasnya oleh semua kalangan. Sebuah kelemahan lain dari sistem pengambilan keputusan berdasarkan konsensus itu adalah relatif mudahnya dijaga status quo dan sulitnya dilakukan perubahan dalam tubuh NU. Mekanisme membenarkan dua pendapat di atas belum tentu berarti mudahnya dilakukan percobaan untuk mengubah keadaan. Sebuah cara yang digunakan untuk menembus status quo itu adalah dengan cara membudayakan terobosan. Mereka yang ingin melakukan perubahan harus memulainya di lingkungan sendiri. Sudah tentu pula dengan resiko ditanggung sendiri jika mengalami kegagalan. Jika telah dibuktikan hasil positif dari upaya rintisan itu, barulah akan muncul pengakuan dari kalangan warga NU yang lain. Semuanya dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Madrasah Nizamiyah yang dirintis oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim di pesantren Tebuireng Jombang semasa hidup ayahnya, berupa sebuah sistem pendidikan agama dengan kurikulum campuran pada dasawarsa 1930-an. Ternyata dalam waktu tidak sampai 10 tahun, upaya rintisan itu telah menjadi model utama bagi ratusan madrasah lain yang telah melihat sendiri kualitas tinggi dari para alumninya. Dengan budaya terobosan seperti itulah derajat toleransi terhadap inovasi di lingkungan NU ternyata menjadi cukup besar.